Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yandrika Fernando di video ini. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menginstal ataupun memasang aplikasi e-learning dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk pribadi, untuk instansi, sekolah, kampus, atau yang lainnya. Ditambah penggunaan e-learning pada saat sekarang ini sangat penting ya dan sangat dibutuhkan ketika zaman pandemi saat ini. Nah, saya akan menunjukkannya. Oke, saya akan menunjukkan dulu pembahasannya. Install e-learning dengan mudah ya. Pembahasannya pertama mengenal learning management system, yang kedua contoh pemakaian oleh instansi, yang ketiga mengenal domain hosting dan server, yang keempat menginstal LMS Moodle, dan yang kelima login ke LMS Moodle. Oke, langsung aja yang pertama ya, mengenal learning management system. Oke. Oke. Learning management system itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya kita bisa menggunakan fitur-fiturnya untuk pembelajaran ya, untuk sekolah, untuk kampus, untuk kursus-kursus online itu ya. Jadi kita bisa menambahkan siswa, bisa menambahkan guru atau dosen ya, siswa atau mahasiswa tadi ya, bisa membuat grup mereka, kemudian bisa membuat mata pelajaran ataupun mata kuliah, bisa membuat berbagai macam tipe soal, bisa melaksanakan ujian. Sebentar. Ya, kita lanjut. Bisa kita membuat ujian, siswa ataupun mahasiswa bisa membuat ujian, mengerjakan ujian dan nilainya bisa kita tampilkan langsung, benar salahnya bisa kita tampilkan langsung, dan review ataupun koreksi soalnya, jawaban yang benarnya bisa ditampilkan langsung, itu tergantung pengaturan. Dan guru ataupun admin ataupun dosen bisa mendownload nilai ya, dan banyak lagi fiturnya ya. Oke, itu sekitar tentang learning management system. Nah, learning management system ini banyak ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, salah satu yang gratis yang sangat populer, saya tahu saya, adalah Moodle ya. Moodle ini sudah dipakai di seluruh dunia, banyak digunakan di seluruh dunia. Ya, coba kita lihat di sini. Oke, ini dia. 37 juta course ya seluruh dunia ya menggunakan Moodle, dan 186.000 website yang menggunakan Moodle ini, dan terdata itu 282 juta ya. Nah, itu kurang lebih statistiknya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau Moodle itu mau downloadnya itu di moodle.org. Oke, ini mendownloadnya. Nah, kita download, nanti kita install di komputer kita ataupun di server kita ya. Oke, dan kita lihat dulu. Oke, nah kampus-kampus yang menggunakan e-learning Moodle ini ya, coba kita lihat ini e-learning Universitas Bengkulu. Oke, e-learning Universitas Nusa Cendana, USU. Ini saya lihat di Google ya. Oke, UNP, UT. Coba kita buka semuanya. Oke ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini Universitas Bengkulu ini menggunakan
Moodle ya. Dari logo ini udah ketahuan juga ya. Oke, dari tampilannya udah bisa kita tebak. Oke, ini nggak saya dibuka close saja. Oke, ini USU ya, Universitas Sumatera Utara menggunakan Moodle. Kemudian Universitas Negeri Padang menggunakan Moodle ya. Bisa dilihat sebentar ya dari ininya, dari tampilannya. Ini juga UT coba kita lihat. UT belum terdeteksi nih. Oke. Oke, kita balik ke sini. Oke, di Elok ini kalau saya perhatikan dia menggunakan Moodle ya. Menggunakan Moodle UGM ya. Nah, jadi kampus-kampus besar pun menggunakan Moodle ya sebagai LMS-nya, Learning Management System-nya. Tapi kalau UT tadi saya kurang tahu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan maksudnya Moodle ini kelas dunia ya. Banyak kampus-kampus menggunakannya. Itu baru kampus ya, belum lagi sekolah-sekolah dan belum lagi yang tidak di-online kan. Oke. Kita masuk pembahasan mengenal domain hosting server. Oke. Jadi kalau kita setelah mendownload Moodle ini, di mana kita pasang? Kita pasang Moodle ini di komputer kita. Kalau untuk offline, kita bisa memasangnya di komputer atau di laptop kita. Tergantung kemampuan laptop dan komputer kita lagi ya. Bahkan ya, kita bisa menginstal di komputer mini ya. Saya pernah memasang Moodle ini di komputer mini ya. Namanya Moodle Box. Moodle Box ini Moodle yang sudah disesuaikan untuk diinstal di komputer mini ya. Dan perangkatnya ini murah ya. Ada harganya 600.000 dan di atasnya. Perangkatnya itu namanya itu adalah komputer mininya itu ya. Ini nama komputer mininya. Ini bisa dioperasikan bahkan tanpa listrik. Pakai power bank bisa. Nah, kalau kita install Moodle di sini tanpa listrik, tanpa kuota, tanpa bayar-bayar ya, gratis. Jadi kita hidupkan, kemudian kita suruh siswa kita yang ada dalam ruangan untuk mengakses komputer mini ini yang sudah dipasang Moodle di dalamnya. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita mau online kan, kita harus punya tentunya domain. Domain itu seperti google.com itu domain. Ya, kita beli apakah .com, .id, .xyz, kita beli. Kemudian ada hosting ya. Hosting kalau domain tadi adalah alamat rumahnya, kalau diibaratkan ke sebuah rumah, hosting tadi rumahnya gitu ya. Hosting itu adalah sebuah space, sebuah server ya yang ada di internet secara online yang kita sewa ke penyedia layanannya. Nah, biasanya pengalaman saya Moodle kalau diinstal di hosting biasa itu lambat. Nah, untuk cepat kita menginstal Moodle itu di server privat kita ya, atau dikenal juga dengan VPS ya, VPS, Virtual Private Server ya, atau cloud server. Install di situ, apalagi kalau misalnya siswa kita banyak ya, mahasiswa kita banyak, kalau di hosting tuh lelet sekali ya. Jadi kita install di VPS atau cloud hosting, maka dia supaya cepat. Apalagi kalau sedang ujian online, 500 siswa langsung mengakses, lelet gitu ya. Nah, seperti itu. Kita install di VPS, kita sewa, atau kita punya server sendiri yang kita beli,
kita konfigurasi, kita install Moodle di situ gitu ya. Moodle ini juga bisa kita gunakan untuk CAT ya, komputer eh, tes berbasis komputer. Itu multifungsi lah ya. Oke, sampai kita ke mengenal domain dan hosting dan server. Saya tidak lebih detail lagi tentang server itu. Oke, kita menginstal LMS Moodle ya. Oke, saya akan tunjukkan menginstal LMS Moodle. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita harus mempunyai hosting ataupun server. Saya akan tunjukkan walaupun tidak saya rekomendasikan di hosting ini menginstal Moodle karena lelet ya. Hosting itu hanya untuk website biasa, tapi Moodle ini dia berat kita install di hosting, tapi cepat-cepat kita install di server. Oke, ini saya punya sebentar. Oke, ini saya punya hosting. Saya coba contohkan bagaimana menginstal LMS Moodle ya. Karena di sini sudah ada scriptnya langsung, gampang ya. Oke, ini kita cari di sini Moodle. Jadi teman-teman yang punya yang punya hosting bisa coba langsung nanti ya. Oke, saya mau menunjukkan selain Moodle itu ada lagi yang lain ya. Sebentar. Education. Oke. Moodle aja nih. Sebenarnya ada LMS yang lain ya, tapi di sini Moodle aja. Di hosting yang lain saya lihat ada tersedia LMS yang lain, tapi di sini cuma tersedia Moodle, nggak apa-apa. Oke, diklik aja Moodle-nya. Oke, nah teman-teman nih kalau punya hosting nih ya, tinggal klik install aja di sini aja. Install. Nah, tinggal disesuaikan domainnya, sesuaikan dihapus ini kalau nggak mau di dalam folder, tapi kalau mau di dalam folder silakan pilih versinya, lalu ini dibiarkan aja. Kemudian loginnya dibuat, set name dan set descriptionnya buat e-learning sekolah mana gitu ya. Dan kemudian loginnya kalau sudah ya tinggal klik install. Oke. Nah, sebentar yang installnya kalau di hosting seperti ini. Di server-server juga ada fitur seperti ini ya, menginstal aplikasi-aplikasi atau script-script secara cepat bisa gitu. Dan teman-teman kalau mau mencoba server bisa. Saya pernah menggunakan layanan gratis selama 1 bulan server luar untuk ujian satu sekolah ya. Dalam waktu beberapa menit bisa langsung saya install Moodle-nya langsung digunakan dan cepat karena dia server tidak hosting nih ya. Karena hosting ini dia itu share hosting, artinya dia itu dibagi dengan pengguna-pengguna yang lainnya untuk website yang orang-orang lain yang juga beli di penyedia itu. Jadi dia share hosting dia. Berbeda dengan private server itu dia lebih private dan tidak dibagi gitu. Oke, ini kita lihat kita menginstal Moodle versi 3.11.2 ya di hosting, salah satu hosting ya. Oke, tunggu saja. Nah, dia akan menginstal, tunggu aja sampai selesai. Baik, kita sudah selesai menginstal Moodle-nya. Oke, nah coba kita login ya. Coba kita lihat. Ini dia Moodle-nya dan ini login-nya. Ini ya. Oke, ada error nih.
Oke, ini Moodle kosong. Bisa kita konfigurasi sini. Kita tambah course-nya, kita tambah siswanya, kita tambah gurunya, kita buat sistem login, kita buat sistem registrasi manualnya ataupun ya sistem registrasi menggunakan email gitu ya. Apakah ketika orang login langsung aktif atau login harus di approve dulu, bisa kita buat. Oke, loginnya di sini kita coba. Oke, bisa ya. Tadi admin, kemudian apa tadi ya? Oke, kita coba login. Passwordnya ini tadi. Oke. Sorry. Oke. Dah, kita sudah berhasil login dan tinggal dikonfigurasi ya. Coba saya tunjukkan sedikit set administration. Ini tampilan dashboardnya ya. Nah, di sini kita bisa membuat kelas-kelasnya di course, manage course, dan dibuat kelasnya. Oke, demikian kita sudah selesai membahas sampai ke login LMS Moodle ya. Terkait komputer mini tadi saya sudah pernah bahas ya di YouTube saya, silahkan dicek aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menumbuhkan e-learning baru di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.